Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Rika Jurisna Bella. Saya Bella Yufajarini. Saya Nahaulia. Saya Nishan yang Marama. Saya Muhammad Afandi. Saya Sarah Padiri. Saya Akmal Nugroho. Dan kami akan memperkenalkan alat dan bahan kimia. Terima kasih. Pertama, sarung tangan lateks. Fungsinya untuk melindungi dari bahan kimia berbahaya, contohnya H2SO4. Kelebihan sarung tangan lateks yaitu yang pertama, tahan lama karena elastis dan tahan tusukan. Yang kedua, nyaman dan memberikan rasa kulit kedua. Yang ketiga, sensitivitas sentuhan tinggi. Yang keempat, aman digunakan dalam waktu lama. Yang kelima, mencegah kontaminasi dari bahan infeksius. Yang keenam, harga terjangkau. Yang ketujuh, tahan terhadap bahan kimia dalam tingkat sedang. Lalu kelemahannya itu yang pertama, dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit. Yang kedua, hanya memberikan sedikit perlindungan kimia. Yang ketiga, sulit mendeteksi luka sayatan dan lubang tusukan. Yang keempat, berubah warna menjadi kuning akibat oksidasi saat terkena oksigen. Kedua, mikroskop. Fungsinya untuk mengamati benda-benda kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Kelebihan mikroskop yaitu dapat mengamati benda atau sel hidup yang tidak diwarnai dengan kontras sehingga bisa diamati bagian-bagian sel secara lebih teliti. Kekurangan mikroskop yaitu prinsip kerja alat ini sangat rumit sehingga cukup susah untuk digunakan. Ketiga, objek glass. Fungsinya untuk menempatkan bahan yang ingin kita amati di mikroskop. Kelebihan objek glass yaitu objek glass digunakan untuk meletakkan benda yang akan diamati di bawah mikroskop. Kelemahan objek glass yaitu objek glass umumnya digunakan sekali pakai. Selanjutnya, yang keempat adalah cover glass. Nama dagangnya adalah cover slip. Nama ilmiahnya adalah cover glass. Fungsi dari cover glass adalah menutup bahan yang ingin diamati di bawah mikroskop. Kelebihan cover glass adalah melindungi sampel dan lensa mikroskop. Sedangkan kekurangan cover glass adalah rentan pecah. Yang kelima adalah botol pemancar. Nama dagang botol pemancar adalah wash bottle. Nama ilmiahnya adalah wash bottle dan fungsi botol pemancar adalah membersihkan alat-alat setelah praktikum. Kelebihan dari botol pemancar adalah praktis untuk membilas alat, sedangkan kekurangan botol pemancar adalah terbuat dari plastik yang bisa terdegradasi. Yang keenam adalah alu dan mortar. Nama dagangnya adalah mortar and pestle. Nama ilmiahnya mortar and pestle. Fungsi dari alu dan mortar adalah menumbuk dan menghaluskan bahan. Kelebihan alu dan mortar adalah efektif untuk menghaluskan bahan. Kekurangannya adalah berat dan bisa pecah jika terbuat dari keramik. Nomor 7 yaitu ada rak tabung dan tabung reaksi. Rak tabung itu memiliki fungsi utama untuk menyimpan tabung reaksi dalam posisi tegak, baik saat eksperimen maupun saat tabung berisi larutan ataupun zat kimia. Tabung reaksi memiliki nama ilmiah test tube rack atau nama dagang rak tabung reaksi. Memiliki kelebihan untuk menyediakan penyimpanan yang aman, mengorganisasi tabung, dan dapat tahan lama karena terbuat dari bahan kayu, plastik ataupun logam. Tetapi memiliki kekurangan yaitu tidak cocok untuk pemanasan dan membutuhkan ruang yang banyak karena dapat memakan ruang di meja laboratorium. Tabung reaksi digunakan sejak perkembangan laboratorium modern untuk membantu dalam organisasi dan keamanan. Selanjutnya, tabung reaksi memiliki fungsi utama untuk menampung, mencampur, atau memanaskan bahan kimia dalam volume yang kecil. Memiliki nama ilmiah test tube dan nama dagang tabung reaksi
memiliki kelebihan yaitu praktis untuk percobaan kecil, tahan panas, dan fleksibel untuk berbagai reaksi kimia atau pemanasan. Memiliki kekurangan karena volumenya yang terbatas tidak cocok untuk eksperimen dengan volume besar, mudah pecah, dan pengukurannya yang tidak akurat. Sejarah singkatnya, tabung reaksi pertama kali dikembangkan di abad ke-19 ketika laboratorium kimia mulai berkembang. Selanjutnya, nomor 8 ada pipet tetes. Pipet tetes memiliki fungsi utama yaitu meneteskan atau memindahkan volume cairan dalam jumlah kecil secara presisi. Memiliki nama ilmiah dropper pipet dan nama dagang pipet tetes. Memiliki kelebihan yaitu mudahnya untuk digunakan, nilai ekonomis yang tergolong murah, dan akurat untuk volume yang kecil. Kekurangan yaitu tidak akurat untuk pengukuran volume, terutama volume yang besar, tidak tahan terhadap panas, dan bisa terbatas pada jenis cairan. Sejarah singkatnya, pipet tetes pertama kali diperkenalkan di abad ke-19 demi untuk memfasilitasi penanganan larutan kecil dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya, nomor 9 ada pipet filler. Pipet filler berfungsi untuk membantu mengambil dan mengeluarkan cairan dalam pipet secara akurat dan aman, untuk menggantikan metode penghisapan yang manual. Pipet filler memiliki nama ilmiah yaitu pipet filler atau pipet boom, dan nama dagang dengan yang sama yaitu pipet filler. Memiliki kelebihan meningkatkan keamanan karena bisa menghindari kontak langsung dengan cairan yang berbahaya yang mungkin beracun atau korosif. Lalu akurasi dalam penghisapan memudahkan kontrol volume cairan dalam pipet dengan sistem pompa atau katup, dan dapat mengurangi kesalahan. Tetapi memiliki kekurangan yaitu memerlukan penyesuaian karena tidak semua pipet filler kompatibel dengan semua jenis pipet, sehingga perlu memiliki yang sesuai. Bisa mengalami kebocoran dan harganya yang lebih mahal. Sejarah singkat, pipet filler mulai digunakan di abad ke-20 untuk meningkatkan keamanan dalam penggunaan pipet, terutama ketika laboratorium mulai menangani cairan yang berbahaya. Yang ke-10 ada gelas ukur dengan nama dagang Mensurin Cylinder. Nama ilmiahnya graduated cylinder. Fungsi dari gelas ukur adalah untuk mengukur volume larutan. Kelebihannya akurat dalam pengukuran volume. Kekurangannya rentan pecah jika terbuat dari kaca. Sejarah singkat dari gelas ukur digunakan dalam laboratorium sejak abad ke-19. Yang ke-11 ada piknometer dengan nama dagang piknometer dan nama ilmiahnya piknometer. Fungsinya mengukur massa jenis larutan. Kelebihannya akurat dalam pengukuran massa jenis. Kekurangannya memerlukan keterampilan khusus untuk penggunaan. Sejarah singkat tentang piknometer dikembangkan pada abad ke-19 untuk keperluan ilmiah. Yang ke-12 ada gelas beker dengan nama dagang beaker dan nama ilmiah beaker. Fungsinya menampung larutan dan sampel sementara. Kelebihannya serbaguna dan mudah digunakan. Kekurangannya rentan pecah jika terbuat dari kaca. Sejarah singkat tentang gelas beker digunakan dalam laboratorium sejak abad ke-19. 13. Labu Erlenmeyer. Nama dagang Erlenmeyer Flask. Nama ilmiah Erlenmeyer Flask. Fungsi menampung dan menghomogenkan larutan. Kelebihan stabil dan mudah diaduk. Kekurangan rentan pecah jika terbuat dari kaca. Sejarah singkat ditemukan oleh Emil Erlenmeyer pada tahun 1860. 14. Pengaduk kaca. Nama dagang gelas stirrer. Nama ilmiah gelas stirrer. Fungsi
mengaduk larutan agar tercampur sempurna. Kelebihan tidak bereaksi dengan bahan kimia. Kekurangan rentan pecah. Sejarah singkat digunakan dalam laboratorium sejak abad ke-19. 15. Kawat kasa. Nama dagang Wiregauze. Nama ilmiah Wiregauze. Fungsi menyangga beker atau labu saat dipanaskan. Kelebihan tahan panas. Kekurangan bisa berkarat jika tidak dirawat. Sejarah singkat digunakan dalam laboratorium sejak abad ke-19. Yang ke-16 ada kaki tiga. Kaki tiga merupakan alat yang terdiri dari tiga kaki yang menyangga sebuah cincin logam. Fungsi utama kaki tiga adalah sebagai penyangga kawat kasa saat melakukan pemanasan. Kaki tiga memberikan stabilitas pada kawat kasa sehingga alat yang dipanaskan tidak mudah terjatuh. Yang nomor 17 ada pipet volume. Pipet volume adalah alat ukur yang digunakan untuk memindahkan volume cairan yang sangat spesifik dan akurat. Pipet volume memiliki bentuk yang panjang dan ramping dengan bagian tengah yang membesar. Bagian yang membesar ini berfungsi sebagai tempat menampung cairan. Pipet volume digunakan ketika ketelitian dalam pengukuran volume sangat diperlukan, misalnya dalam pembuatan larutan standar. Yang ke-18 ada cawan uap. Cawan uap adalah alat yang berbentuk mangkuk dengan dinding yang rendah. Cawan uap biasanya terbuat dari porselen atau kaca tahan panas. Fungsinya untuk menguapkan larutan, mengeningkan endapan, atau memanaskan zat padat pada suhu yang relatif rendah. Nomor 19 ada bunsen. Bunsen adalah alat pembakar yang menggunakan gas sebagai bahan bakar. Bunsen menghasilkan nyala api yang panas dan dapat diatur tingginya. Bunsen banyak digunakan dalam laboratorium untuk berbagai keperluan, seperti memanaskan larutan, sterilisasi, dan pembakaran. Spiritus memiliki fungsi sebagai bahan bakar pemanas di laboratorium atau rumah tangga dan sebagai bahan pembersih. Memiliki nama ilmiah denatur etanol dan nama dagang spiritus atau spiritus. Dan memiliki rumus kimia C2H5OH. Memiliki kelebihan sebagai bahan bakar yang efisien, serbaguna karena bisa menjadi pembersih, pelarut, dan antiseptik. Dan murah dan mudah didapatkan. Memiliki kekurangan baunya yang menyengat, berbahaya jika terhirup atau tertelan, dan bersifat korosif. Sejarah singkat, spiritus telah digunakan sejak abad ke-19 sebagai alternatif bahan bakar yang murah. Selanjutnya adalah alkohol. Alkohol memiliki fungsi di berbagai bidang industri sebagai bahan bakar, pelarut, disinfektan, dan antiseptik. Dalam laboratorium, alkohol juga sering dipakai sebagai bahan pelarut dan pembersih. Memiliki nama ilmiah etanol dan nama dagang alkohol. Rumus kimianya adalah C2H5OH atau CH3CH2OH. Memiliki kelebihan antiseptik dan disinfektan yang efektif. Sebagai pelarut yang universal dan bahan bakar yang bersih. Memiliki kekurangan yaitu mudah terbakar, bisa menyebabkan kerusakan permukaan seperti pada permukaan plastik atau bahan lain yang sensitif terhadap pelarut, dan memiliki efek samping pada kesehatan. Sejarah singkatnya, alkohol digunakan sejak zaman kuno dengan bukti fermentasi alkohol yang ditemukan sejak 7000 sebelum Masehi di Cina. Pada abad ke-18, fermentasi dan distilasi alkohol berkembang pesat dan kini alkohol digunakan luas di berbagai industri. Selanjutnya adalah methylene blue. Methylene blue berfungsi untuk pewarna jaringan atau sel dalam mikroskopi seperti dalam indikator redoks dalam reaksi kimia. Memiliki nama ilmiah methioninium klorid dan nama dagang methyl blue atau methyl biru.
memiliki rumus kimia C16H18CIN3S. Memiliki kelebihan sebagai pewarna efektif, sebagai indikator redoks, dan bisa menjadi penggunaan medis. Dan memiliki kekurangan, yaitu efek toksik dalam dosis yang tinggi, memiliki efek samping pada penggunaan medis, dan stabilitasnya yang terbatas. Sejarah singkat, methylene blue pertama kali disintesis pada tahun 1876 oleh Henry Caro sebagai pewarna tekstil. Selanjutnya ada potasium klorid. Potasium klorid memiliki fungsi utama sebagai suplemen kalium dalam pengobatan hipokalemia, pupuk pertanian, serta dalam berbagai aplikasi industri. Memiliki nama ilmiah potasium klorid dan nama dagang potasium klorid. Memiliki rumus kimia KCl. Kelebihannya sebagai sumber kalium yang efektif, aman untuk tubuh dalam dosis terkontrol, dan bermanfaat dalam pertanian. Memiliki kekurangan toksik dalam dosis tinggi, efek samping pada penggunaan medis, dan penggunaan terbatas pada kondisi medis tertentu, seperti dengan penyakit ginjal atau gangguan elektrolit tertentu. Sejarah singkat, potasium klorid digunakan sejak lama. Pada abad ke-20, potasium klorid menjadi komponen penting dalam bidang kesehatan untuk mengatasi defisiensi kalium. Selanjutnya ada metanol. Metanol memiliki fungsi utama sebagai pelarut, bahan bakar, bahan baku kimia, dan dalam beberapa aplikasi laboratorium. Memiliki nama ilmiah metanol dan nama dagang yang sama, yaitu metanol. Selanjutnya, rumus kimia metanol adalah CH3OH. Memiliki kelebihan sebagai sumber bahan bakar yang efisien, sebagai pelarut yang baik, serta bahan baku industri. Kekurangannya, metanol dapat menjadi toksik bagi manusia, mudah terbakar, dan korosif terhadap material tertentu, seperti plastik dan logam, terutama jika tersimpan dalam waktu yang lama. Metanol pertama kali ditemukan di abad ke-17 sebagai hasil dari distilasi kering kayu, sehingga dikenal sebagai wood alcohol. Pada abad ke-19, ahli kimia berhasil mengidentifikasi metanol sebagai senyawa kimia tersendiri. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.